udah kubuli kan, pisang 4 kan, sama air minuman gelas 4 gitu kan ya. Ente makan pisang dulu, sunnah. Tapi insya Allah habis ente selesai pisangnya, daging habis sudah. Yang 3 langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya mau ditayangin di TV nih ya. Ngomongnya mesti banyak serius nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah mukrimina bi isyraqi nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala abdika al-Mustafa sayyidina Muhammad man ataytahu من أريته من آياتك الكبرى وخصصته بالمعراج والإسراء وجعلته عندك خير الورى سيد أهل الدنيا وسيد أهل الأخرى اللهم فصل وسلم وبارك عليه أبدا تترى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الكبراء وعلى آله وأهل بيته من آتيتهم بمحبتك ومحبته واتباعه منزلة وقدرا وعلى من صار في سبيلهم وجرى في ذلك المجرى أما بعد. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, calon-calon surga. Amin. Para hadirin, alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Sya'ban al-Mukarram. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai lalai di bulan Sya'ban. Hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itulah suatu bulan di mana manusia banyak yang lalai dari Allah, kurang ibadah, keluar kurang ibadah, ya salam, keluar masjid maksudnya kagak sholat. Yaghfulun nasu anhu, manusia banyak yang lalai kepada Allah di bulan itu. Baina Rajab wa Ramadan, dan bulan itu ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yaitu bulan apa berarti? Sya'ban. Banyak orang yang lalai ini kepada Allah di bulan apa? Sya'ban. Bulannya ada di antara Rajab dengan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah di bulan Sya'ban ini. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Karena pada bulan Sya'ban amal sedang dilaporkan kepada Allah.
Jadi ada amal yang laporannya mingguan. Menurut riwayat hari Senin dan hari Kamis. Itu amal yang laporannya mingguan. Ada amal yang laporannya tahunan, Sya'ban. Ya salam. Nanti enggak ucapin ya salam, ya salam itu. Ya salam. Ucap menengah ya apa ini. Jadi ada yang laporannya tahunan, yaitu Sya'ban. Ya sekarang ini bulan lagi dilaporkan amal kita nih. Kalau bahasa orang kantor lagi di apa nih? Di audit. Nah ini bulannya nih. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buka buku baru kalau Ramadan. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku menginginkan ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya sepakat ulama, salah satu amalan yang paling afdal kita amalkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa. Ini yang hadir puasa semua nih kayaknya. Makanya gorengan gak usah disiapin. Ya salam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi para hadirin, jangan sampai kita lalai di bulan Sya'ban al-Mukarram ini. Ada seorang ulama ahli hadis di Mekah, namanya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, menyusun kitab Madza fi Sya'ban rahimahullah. Madza fi Sya'ban, ada apa di Sya'ban? Ternyata surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian, bersalamlah dengan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat 56 turun di bulan Sya'ban. Pertama kali ada perintah untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah di bulan Sya'ban. Sehingga ulama juga menyatakan bahwa amalan yang afdal di bulan Sya'ban adalah aktsiru minas salati wassalam ala sayyidina Muhammadin. Perbanyaklah kalian bersalawat, bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan banyak kejadian-kejadian yang turun di bulan Sya'ban. Pertama kali ada perintah untuk berzakat di bulan. Jawab dong. Pertama kali ada kewajiban zakat di bulan Sya'ban. Pertama kali diwajibkan ibadah puasa Ramadan, turunnya ayatnya di bulan Sya'ban. Pertama kali ibadah salat di bulan Rajab. Sya'ban ini udah pinter nih. Orang lame berarti ngaji mulu. Ya salam. Kalau salat bulan Rajab kan Isra wal Mi'raj. Ya salam. Ini keluar atu. Lama-lama habis juga nih. Ya salam. Mesti dilihatin sama YouTube-nya itu, di syuting, yang keluar syuting ya. Ada satu lagi kamera ya, buat syuting yang lagi keluar. Ntar di luar diwawancara deh, Pak alasannya apa Pak keluar? Malas aneh ngikutnya. Ya salam.
Ya, tapi yang hadir masih rame nih, calon-calon surga insya Allah. Yang punya utang kebayar utangnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di mana ini tadi? Jadi turunnya pertama kali perintah zakat itu di bulan Sya'ban. Az-zakah, az-zakah. Ini zakatnya udah pada benar belum nih? Maka dari itu Al-Imam Syafi'i menyatakan afdalnya mengeluarkan zakat itu di bulan Sya'ban. Imam Syafi'i. Walaupun ada banyak ulama lain juga mengatakan di bulan apa? Ramadan. Tapi Imam Syafi'i lebih menganjurkan mengeluarkan zakat afdalnya di bulan Sya'ban katanya. Pertama, turunnya di bulan Sya'ban. Kedua, supaya menjelang Ramadan orang pada megang rezeki. Ya salam. Hitung deh semua duit antum ntar tuh kalau ngeluarin zakat. Cuma 2,5%. Ya salam. Dihitung semuanya. Harta kita semua dihitung, kecuali tempat tinggal kita kagak, sama kendaraan pribadi enggak. Yang dihitung harta berupa emas 83 gram. Wajibnya tuh. Jadi zakat itu ada nisab, ada haul. Nisab itu batasan mengeluarkan zakat. Haul 1 tahun sekali. Itu ujiannya zakat tuh, gitu tuh ujiannya. Makanya banyak orang itu hancur gara-gara nggak ngeluarin zakat. Karena az-zakah an-numu wa tathhir. Artinya az-zakah an-numu wa tathhir. Adanya apa namanya? Pertumbuhan dan pencucian. Itu zakah. Zakah penting. Jadi kalau harta kita di bawah 83 gram emas tidak wajib zakat. Tapi kalau di atas 83 gram emas wajib zakat. Nah, emas itu sekarang ke duit. 83 gram emas, kalau 1 gram sekarang kurang lebih 1 juta. Berarti yang wajib zakat minimal punya duit 83 gram. Baik itu simpenan berupa dolar, wariyal, warubiyah. Orang Arab bilang rupiah, rubiyah. Pakai ba ya dia bilangnya, rubiyah. Dan juga simpenan berupa emas, apa semuanya dihitung, yang ada di rekening semuanya. Piutang dihitung, diplesin tuh ke kita tuh. Orang utang sama ente, masukin, dikurangin utang ente. Semuanya berapa tuh? Wah, pasti jumlah 1 miliar. Ya salam. Ya kalau minus nerima zakat nih ente. Ente ngelapor buru-buru sama ini Ustadz. Ya. Nah, Ustadz di bagian masjid bilang, Ustadz ini aneh minus Ustadz. Ya enggak? Ya enggak? Dilaporin. Ya salam. Masya Allah tabarakallah. Jadi dihitung semuanya, wah 1 miliar berarti keluarnya 2,5 kan? Berapa itu? 2,5 1 miliar. Lame banget ngitungnya kalau zakat. Kalau bonus cepet ngitungnya. Ya salam. Jadi kurang lebih 25 juta ya. 25 juta. Murah. Dapatnya 975. Dan itu nggak berkurang, nanti tahun depan zakatnya pasti lebih gede lagi. Orang kalau yang benar ngeluarin zakatnya tiap tahun pasti lebih gede. Ya salam. Ini yang banyak orang nggak ngeluarin zakat ini yang pada bisnis tanah ini loh. Hati-hati itu, bisnis tanah juga tuh ada zakatnya. Misalnya nih ya, antum punya saudara, ya kalau antum kan nggak punya tanah banyak, nggak punya ya, punya tanah banyak juga. Ini lagi disorot nih ente. Ya salam, ya salam. Kalau orang punya tanah banyak, dia udah niatin nanti mau bikin apa? Perumahan. Berarti kan niatnya tijarah kan? Dia, ya yang tahu niatnya dia sama Allah.
Orang lain dia mau bohong-bohongin niatnya nggak bisa. Allah tahu niat utamanya dia. Dia punya aset tanah, dia niatin nanti suatu saat mau dibikin apa? Perumahan. Itu tiap tahun keluar zakat tanahnya. Bukan pas penjualan doang. Tiap tahun keluar tuh tanahnya seharga pasarannya. Banyak kadang-kadang orang nggak ngeluarin tuh. Nanti ngeluarin nih kalau tanahnya laku, rumahnya laku baru dikeluarin. Nggak begitu caranya tiap tahun. Itulah ujiannya zakat kan di situ. Memang 2,5 tapi tiap tahun. Ya nggak? Ya salam. 2,5. Az-zakah, zakatul amwal. Kalau zakat fitrah semua mampu dah insya Allah. Cuman beras 3,5. Ada orang udah gitu nyarinya beras yang murahnya lagi. Beras yang biasa antum makan, antum enaknya beras apa ya makan, keluarin zakatnya itu. Dulu kalau zaman Rasulullah SAW pakai korma, pakai juga apa gandum. Nah itulah ulama mengkiaskan pakai bahan pokok di daerah masing-masing bisa. Makanya jangan asal ngomong misalnya nggak ada hadisnya berarti atau nggak diamalkan sama Nabi berarti bid'ah, ya nggak bisa begitu, dilihat dulu karena dalil itu ada dalil kias. Lah beras gimana? Zakat pakai beras? Emang pernah Nabi zakat pakai beras? Ya tapi kan itu dikiaskan pakai bahan pokok daerah masing-masing. Ada orang bahan pokoknya sagu gitu, dilihat dulu nggak bisa. Jadi yang bid'ah yang sesat itu yang keluar dari aturan syariah. Contoh subuh 2 rakaat, ini kesemangetan 3 dibikin, nah itu bid'ah itu. Orang udah 2 aturannya bikin 3. Nah kalau itu kan kayak tadi zakat kan dikiaskan. Ya salam. Seperti ini sholat pakai mikrofon ini, sholat pakai mikrofon ini. Kan nggak ada nih zaman Rasulullah nih. Nah terus apa hukumnya nih azan pakai mikrofon ini? Dulu azan di menara. Nah ini kan perkembangan zaman, tidak menyalahkan syariah. Azannya tetap sama kan yang dikumandangkan. Waktunya juga tepat sama. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi para hadirin rahimakumullah, hadirat rahimakunallah, pertama kali turun kewajiban zakat di bulan apa? Sya'ban. Pertama kali turun perintah untuk menjalankan puasa Ramadan juga di bulan Sya'ban. Al-Baqarah 183 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa-puasa karena sebulan puasanya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'alla artinya apa? Agar ya. Agar kalau kita yang ngomong, tapi kalau Allah yang berfirman artinya pasti. Itu terjemahan yang paling tepat sebenarnya. La'allakum tattaqun, jangan diartikan agar. Kalau agar tuh kita yang bicara. La'alla, semoga. Agar. Tapi kalau la'alla Allah yang berfirman apa artinya? Pasti. Kalau kalian menjalankan puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya, pastilah kalian jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik nih kita nih, insya Allah. Semangat semuanya nih. Ya, jangan semangat buka puasanya dengan makan yang banyak. Buka puasanya sedikit aja. Ya enggak? Ngamalin yang sunnah. Ada korma, ada air putih cukup. Ya enggak? Nanti makannya habis taraweh. Kalau makannya sebelum taraweh, ya rata-rata bubar. Tarawehnya nggak kuat. Ada orang yang lagi masih iklan tuh nunggu azan di TV udah nasinya udah diginiin. Oh ya salam. Ada nggak gitu yang begitu model itu? Kalau ada korma ada air putih. Kalau buka puasa duluin mana? Hah? Minum dulu apa baru makan korma? Korma dulu baru
air putih. Nah, itu kan dapatnya di taklim tuh. Ya salam, ya salam. Iki ono sing ngorok iki. Sopo iki? Ya salam, udah buka puasa dia. Jadi korma dulu baru apa? Air putih. Itu Rasulullah SAW nyontohin begitu. Karena Rasulullah akhlaknya adalah apa? Al-Quran. Di Al-Quran itu kan begitu. Di surah Maryam itu. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا إلى آخر الآية. Nah, Sayyidati Maryam habis ngelahirin Nabi Isa, disuruh tepukkan tangannya ke pohon kurma. Turunlah rutab yang matang. Rutab itu kurma apa? Kurma mengkal tuh, rutab. Makanya ulama sepakat bahwa kurma tingkatan tertinggi untuk buka puasa itu rutab. Jadi kalau ada rutab sama kurma yang lain didahulukan apa? Rutab. Sekarang juga banyak yang jual tuh di Tanah Abang, saya lihat kemarin tuh, yang warna merah tuh. Warna merah taruh di kulkas tuh. Wah, ajib. Rutab. Iya. Alhamdulillah antum sekarang, alhamdulillah. Keadaan sekarang nggak perlu antum nanam korma mau dapat korma, benar nggak? Cuman bawa fulus ke Tanah Abang dapat. Nggak perlu ini apa nanam ya kan? Ada sohib anak nanam korma di rumahnya, nggak numbu buahnya. Ya susah juga kalau kormanya numbu, buahnya nggak ada. Ada juga yang iseng. Belinya di Tanah Abang, buah direncengin di situ. Nggak ada kerjaan nih orang ini. Kenapa itu begitu? Nggak, biar tetangga ngelihat gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ada yang model begitu, ada. Sini nggak ada ya. Jadi korma dulu baru minum. Karena Allah bilang fakuli, makan kormanya, wasrobi, dan kemudian apa? Minum airnya. Rasulullah akhlaknya Quran. Nah itu salah satu gitu. Kayak makanya antum mulai sekarang kalau makan ini, kalau makan berat ya, buah dulu baru apa? Makan berat. Jangan makan berat dulu baru apa? Buah. Kan orang kita gitu rata-rata. Ya enggak? Ada pisang, ada kebuli, mana dulu ente? Hah? Mesti kan pisangnya dulu. Biasanya tuh kita kalau di daerah kita tuh habis acara tuh kasih kebuli satu nampan tuh. Ada dagingnya, ada kebuli kan, pisang 4 kan, sama air minuman gelas 4 gitu kan ya. Ente makan pisang dulu, sunnah. Tapi insya Allah habis ente selesai pisangnya, daging habis sudah. Yang 3 langsung. Lahmi tayrim mimma yashtahun. Allah menyatakan dalam Al-Quran ketika menyampaikan tentang makanan-makanan ahli jannah nanti di jannah. Pertama Allah sebutkan tentang buah-buahan yang mereka pilih, kemudian daging burung yang mereka inginkan. Makanan berat disebut setelah apa? Buah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashahun. Dan Anda kalau ketemu tentang buah-buahan cerita di Quran, pasti buah-buahan disebut dulu baru apa? Baru apa? Baru makanan berat. Ya salam. Tapi alhamdulillah saya juga nanam korma saya di rumah saya. Tumbuh. Hah? Numbuh alhamdulillah. Hah? Buahnya belum. Hah? Kan kita orang Tanah Abang, gampang tuh. Urusan buah gampang. Iya enggak? Ente mau korma apa juga kita ada. Macem-macem ada semua. Iya enggak? Karena dulu ada orang yang pengen subur tanahnya. Kemudian dia tanamin korma, alhamdulillah jadi apa? Jadi subur. Apa namanya? Tanahnya, airnya jadi banyak, insya Allah. Ya salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi para hadirin dan hadirat rahimakumullah,
Turun pertama tentang perintah puasa itu di bulan apa? Sya'ban. Tahun berapa mulai diwajibkan puasa umat Islam? Tahun berapa ya? Tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama di Mekah belum ada kewajiban puasa. Tahun pertama di Madinah belum ada kewajiban puasa. Mulai ada kewajiban puasa tahun keberapa? Kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam catatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan selama berapa kali? Berapa kali? Ya salam, 9 kali Rasulullah ngalamin puasa Ramadan. Dan menurut catatan sejarah, dari 9 kali Rasulullah mengalami Ramadan, hanya sekali pernah Ramadan 30 hari. Yang lainnya seringnya 29 hari. Wallahu a'lam bissawab. Antum Ramadan nih yang benar deh. Insya Allah mudah-mudahan nih Ramadan kita lebih baik nih. Ya, karena kalau nggak dapat ampunan Allah di Ramadan di mana lagi? Nah dari sekarang kita mulai rajinin baca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan hatam. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Antum kenal ya Imam Malik? Masa nggak kenal ya? Serba salah sih ya ngomong kenal, nanti tanya kenal di mana. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kalau masuk Ramadan beliau bilangnya Ja'al Quran begitu. Imam Malik tuh. Telah datang Quran begitu Imam Malik. Dan beliau menstop semua kajian ilmu selain Al-Quran, khusus Ramadan. Jadi Ramadan itu adabnya langsung pelajaran semua yang ada cuma Al-Quran, tentang qiraah, tentang tafsirnya, pendalaman makna, begitu. Semua kajiannya tentang Quran. Guru saya juga kalau di waktu dulu di Hadramut, kalau udah mau Ramadan di stop semua ilmu pelajaran fikih, semuanya di stop, hanya Al-Quran khusus Ramadan. Tajwid, tahsin, tafsir, ya salam. Hah? Jadi khusus Al-Quran. Imam Syafi'i kalau masuk di Ramadan 2 kali hatam setiap hari. Jadi siang hari subuh sampai maghrib sekali hatam, malam sekali hatam. Jangan kaget kan hafal Quran ya. Biasanya di beberapa daerah pada sholat, ada yang sholat taraweh 30 juz kan? Di Tomboro ya sholat taraweh 30 juz semalaman ya kan. Makanya antum sekali-sekali jadi makmum di sana. Masya Allah. Ya salam. Ini kita baca juz amma udah pada kabur-kaburan. Hari keberapa itu? Udah ada. Hatamin Al-Quran 2 kali Imam Syafi'i. Pagi sekali, malam sekali. Normal, biasa. Bagi hafizul Quran yang kuat hafalannya itu biasa. Cepat itu. Tapi beliau dengan tadabbur, bukan sekedar baca, bukan. Dengan tadabbur maknanya. Ya salam. Dan di Ramadan itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril mengulang-ulang Al-Quranul Karim yang telah disampaikan kepadanya bersama malaikat Jibril. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Ramadan, makanya saya punya teman punya pesantren tahfidzul Quran. Alhamdulillah anak saya di situ juga. Itu dipulangkannya nanti hari 29 baru pulang liburan. Ya salam. Hah? Mau gimana kita? Anak terima. Kenapa? Dia masuk juga, dia bilang ini Ramadan waktunya orang buat ahlil Quran. Kalau ahlil Qurannya pada dipulangin sebelum Ramadan sayang, dia bilang. Takutnya di rumah pada main apa? Main gadget, masih anak-anak kok. Sebagian masih terpengaruh gadget, nonton TV. Nanti mendingan dia liburan Syawal ketahuan. Jadi di liburan Syawal nanti masuk-masuk Zulqa'dah. Pulangnya 29 Ramadan. Ya salam. Nah ini antum nih insya Allah banyak baca Quran. Antum banyak baca Quran. Kurangin nih WA kurangin nih. Kalau perlu banyak di nonaktifkan aja WA-nya udah. Mayan fahad. Kurang-kurangin nih semua medsos apa kurang-kurangin udah. Kita niat itikaf Ramadan. Itikaf itu nggak harus kita yang mampu ya alhamdulillah. Kayak antum sekarang gimana caranya?
Ya minimal antum gunakan kesempatan-kesempatan waktu-waktu tertentu ke masjid udah. Ya enggak? Ya salam. Pokoknya Ramadan jangan sia-siain Pak. Itu detiknya mahal Pak. Per detik mahal Pak. Per detik mahal Pak. Itu mau dibeli sama 1000 gram emas pun nggak bisa itu. Per detiknya Ramadan itu. Dikali lipatkan 70 kali lipat kebaikan. Coba bayangin. Coba gimana kalau Bapak Menteri ngumumin yang bulan ini semangat kerja mau digajinya 3 kali lipat, gimana ya? Antum nyewa apartemen di sini. Langsung 3 kali lipat. Ajib nih, itu baru 3 kali. Ini 70 kali Allah bilang. Cuman emang nggak, mata zohir ini nggak bisa ngelihat, tapi sebenarnya batin bisa ngerasain betapa besarnya pahala Ramadan itu. Saya kasih bongkaran ya, saya kasih bongkaran ya. Cuman ya diomongin boleh nggak boleh, diomongin aja deh sama orang biar tahu. Ciri orang yang qabul Ramadannya makin malam makin asik dia ibarat, makin malam makin asik, makin malam makin asik, itu gobul itu. Tapi kalau makin malam makin jauh, ya Allah, makin malam makin malas, makin malam makin malas, kudu nangis antum harus nangis. Nggak bisa nangis, paksain nangis di sejadah, minta ampun sama Allah, takutnya antum lagi jauh dari Allah. Ini Ramadan ini, ya Allah ya Karim. Kata Rasulullah SAW, kalau umatku tahu apa yang ada di Ramadan, dia minta 1 tahun semuanya Ramadan. Ya salam. Dan saya mau ingatkan juga para hadirin, di bulan Sa'ban ini terjadi perubahan kiblat. Dulu kiblat ngadepnya kemana itu? Ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Al-Aqsa di negeri apa? Al-Aqsa di negeri apa? Negeri Syam. Negeri Syam. Zaman dulu bilangnya negeri apa? Negeri Syam. Sekarang negeri Syam dipecah jadi 4 negara. Apa aja tuh? Suriah, Yordania, Palestina, dan sebagian dari Libanon. Ini 4 negara nih. Dulu negeri Syam itu. Jadi Baitul Maqdis ada di negeri Syam. Sekarang negara Palestina. Kalau zaman Rasulullah SAW di Mekah, ngadep ke negeri Syam nggak masalah, tetap ngadep kiblat. Rasulullah sering sholatnya itu pas di, antum tahu gak Hajar Aswad, tahu nggak Hajar Aswad tahu? Sebelum Hajar Aswad rukun Yamani, ya. Nah di depan itu Rasulullah menghadapnya. Jadi kalau ngadepnya ini antara gimana ya? Nih misalnya ini ya. Ini kan Hajar Aswad sini ya. Nih Hajar Aswad. Mau kemana ini nih Hajar Aswad nih? Ini loh. Dia mau maju juga, mau lebih paham apa gimana? Enggak nih Pak, Pak. Nih Pak. Ini kan Hajar Aswad. Iya ini. Ini kan Hajar Aswad nih. Nih. Ya salam. Ini Hajar Aswad ya. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Rasulullah di sini sholatnya. Ngadepnya ke sini. Nah ini otomatis ngadep ke Ka'bah juga, tapi ke negeri Syam. Jangan subhanallah ente. Kalau dapat ilmu nggak ada. Nih dengerin nih. Itu tadi yang keluar duluan udah paham belum tuh dia tuh? Nih kan? Ya paham ya? Atau gini lah, nih dari samping nih ya. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Rasulullah salatnya dari sini. Ya kan? Nah ini otomatis kalau di Mekah nggak masalah dulu, ngadep Ka'bah tapinya ngadepnya ke negeri Syam. Dulu sebelum hijrah. Nah setelah hijrah mesti ngadepnya ke Baitul Maqdis. Posisi Madinah kalau kita ngadep Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Ini sedih Rasulullah. Kalau menghadap ke Ka'bah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Tapi kalau menghadap Baitul Maqdis, Ka'bahnya dibelakangi. Dulu ada sahabat namanya Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu, waktu pengen baiat yang kedua datang ke Mekah, di tengah jalan ketika waktunya sholat, Al-Barra ngadepnya ke Ka'bah, yang lain jamaah ngadep ke Baitul Maqdis, karena kan emang kiblatnya ke sana dulu.
Kata ya Barra, kenapa ente nggak bisa, hati anak nggak bisa belangangin Ka'bah katanya. Jadi orang yang pertama dulu, sahabat Nabi yang pertama ngadep kiblat ke Ka'bah itu Al-Barra namanya. Sebelum turun ayat ini ya, perpindahan ya. Ini belum hijrah waktu itu bahkan. Nah akhirnya sampai ketemu Rasulullah SAW, pada ngaduin ini Al-Barra ngadepnya ke Ka'bah ya Rasulullah. Rasulullah cuma bilang begini, kalau sabar nanti ada waktunya. Rasul cuma bilang begitu. Artinya suatu saat memang kata ulama hakikatnya kiblat ya Ka'bah, karena inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Cuman ini ada rahasia Allah untuk menambah keimanan Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, dan kecintaan yang lebih besar pada Ka'bah. Akhirnya selama di Madinah mau tidak mau sholat itu menghadap Baitul Maqdis, berarti membelakangi Ka'bah. Tapi karena memang kiblatnya ke sana. Selama berapa lama itu terjadi? Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama ya salam ente? 1 tahun 6 bulan. Kata ulama sejarah 1 tahun 6 bulan. Tepatnya di bulan Syaban Allah ijabah doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menghadap ke kiblat Ka'bah. Waktu itu lagi sholat apa tuh? Lagi sholat apa Rasulullah? Turun ayatnya. Lagi sholat az-zuhur. Itu posisinya di masjid yang sekarang jadi masjid apa? Qiblatain. Atau pernah ke Madinah kan? Pernah ke Madinah kan? Insya Allah kan? Di Madinah kan ada masjid Qiblatain. Nah di situ. Kenapa masjid itu dinamakan Qiblatain? Karena pada sholat yang sama 2 rakaat waktu itu menghadap Baitul Maqdis, turun ayat di Rasulullah diarahkan oleh malaikat Jibril ngadepnya ke Ka'bah. Makmum semua ngikut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu ada di surat apa? Di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Itu ayat yang menerangkan tentang perubahan kiblat ke Ka'bah. Wah subhanallah, nih Ka'bah ada 4 rukun kan ya. Ada di sini rukun Yamani, ini ada rukun Syam sama rukun Iraki. Itu kalau ditarik itu ke negeri Syam, yang ditarik sudut-sudut ini ditarik yang rukun Iraki ke negeri apa? Irak. Rukun Yamani ke negeri Yaman. Ini Hajar Aswad kalau ditarik ke Indonesia. Ya salam. Ana udah buktikan pakai Google itu tarik pakai Google sama sahib-sahib sama ashab. Jadi kalau Hajar Aswad kalau ditarik kemana? Ke Indonesia. Makanya paling banyak tamu Masjidil Haram dari Indonesia. Indonesia jadi bahasa yang penting untuk dipelajari oleh para pedagang di sana. Zaman dulu tahun 2006 saya bawa jamaah umroh, nggak berani jamaah umroh ke pasar kecuali bawa kita para ustadznya untuk terjemahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Sekarang jalan sendiri, tawar menawar. Ente nawar dikit, haji pelit. Gak boleh nawar. Kalau nawar haji pelit nih. Orang Indonesia bahasa Indonesia udah di sana. Semua pada pintar bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh politik kayak pada tahu nama-namanya di sana. Ada yang ngajarin kan dia. Tokoh-tokoh politik di sini pada kenal namanya di sana. Kan begitu dia. Nih apalagi ini mau nanti mau ada pemilihan apa, nama-namanya kenal sana tuh. Pedagang-pedagang itu ada yang ngajarin kali ya. Subhanallah, luar biasa. Bahasa Indonesia udah. Jadi sekarang kalau mau tawar-menawar kan bahasa Indonesia kan. Subhanallah, bahasa Indonesia ini luar biasa. Ahlul karam. Bahasa orang Indonesia ini terkenal orangnya baik, dermawan.
Makanya mereka nggak segan-segan nawarin. Yang pada borong emas banyak orang kita juga pada banyak fulusnya. Maksud yang banyak-banyak, yang enggak. Ya insya Allah pada barokah semuanya deh insya Allah. Allahumma hdina min indik wa afid alina min fadlik wa ansur alina min rahmatik wa anzil alina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiyatik fi dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi keutamaan Sya'ban tadi saya sudah sampaikan apa aja. Pertama kali perintah zakat di bulan Sya'ban, pertama kali perintah puasa di bulan Sya'ban, pertama kali perpindahan kiblat di bulan Sya'ban, dan juga apa tadi namanya, pelaporan amal di bulan Sya'ban. Dan satu lagi malam nisfu. Malam nisfu itu hadisnya dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha fima rawahu Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kanat lailatun nisf min Sya'ban, kalau sudah masuk malam tengah dari bulan Sya'ban, faqumu lailaha, ini hadisnya, faqumu lailaha, maka dirikanlah ibadah di malamnya, wasumu yaumaha, dan puasalah kalian di harinya. Jadi malamnya ibadah, harinya puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Karena Allah mulai turun ke langit dunia, artinya Allah menurunkan rahmatnya ke langit dunia dari waktu maghrib. Khusus malam nisfu dari waktu apa? Maghrib. Fayaqul, dan Allah berfirman kepada penduduk dunia. Allah katakan, ala min mustaghfirin fa'aghfiralah, ala min mustarziqin fa'arzuquh, ala min mubtala fa'u'afiyah, ala kadha hatta yattali al-fajr. Rawahu Ibnu Majah rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Kata Allah, ada yang meminta ampun, ku ampuni. Ada yang minta rizki, ku berikan rizki. Ada yang sedang kena musibah, ku hilangkan musibahnya. Ada yang lain sampai fajar terbit. Makanya banyak ulama nggak mau tidur malam nisfu. Malam nisfu nggak mau tidur. Itu bagian ada jamaah yang pada ngumpul di masjid mau baca Yasin, silahkan, ya kan? Itu bagus juga. Tapi intinya bukan hanya sampai Isya ibadahnya, tapi abis Isya juga ibadah lagi. Ya, ojo lihat handphone, ojo lihat iki apa TV. Ya, ojo turu. Hah? Iki angel iki. Nah. Bangun, zikir yang banyak. Ya kan? Nah itu ulama bikin seperti baca Fatihah, Yasin 3 kali. Itu bagian dari pertama silaturahim, kedua menghidupkan maghrib. Karena beberapa banyak orang awam kalau nggak diajak begitu dia nggak mengamalkan. Itu diajak mengamalkan, diajak berzikir. Zikir jamaah ada dalilnya, zikir sendiri ada dalil, nggak usah pada ribut. Yang salah tuh yang nggak ibadah malam nisfu. Teriak-teriak dia kagak ibadah, nonton TV apa. Yang salah yang nggak ibadah. Nabi suruh ibadah malam nisfu, ibadah yang banyak, doa yang banyak. Ya salam. Insya Allah bagus. Antum bangun malamnya, kurangin tidurnya. Kalau perlu nggak tidur sama sekali lebih bagus. Kalau masih bisa ya tidur berapa jam aja dah. Jam 10 sampai jam 1 udah tidur. Habis itu bangun, ibadah lagi. Siang harinya apa? Puasa. Itu anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena kata ulama, ketentuan, salah satu ketentuan takdir untuk tahun depan itu malam nisfu itu. Minta kita takdir yang baik-baik sama Allah. Banyak istighfar, banyak minta ampun. Kalau perlu nangis-nangis kita sama Allah. Minta yang bagus-bagus buat kita. Ya salam ente. Ya, insya Allah siapin duit yang banyak. Masuk Ramadan siapin duit yang banyak biar bisa banyak sedekah. Beli korma yang bagus, yang 1.200.000 kilo. Ada korma major gini, 5 kilo. 5 kilo, tapi ada bongkar deh. Itu enggak mungkin, kalau pedagang lebih dari itu harganya. Apa-apa. Ya. Beli, karena itu ada rankingnya, itu ada yang nomor 1, ada yang last, ada yang lain. Beli yang bagus. Jadi kalau ente sediain nih, ente telat datangnya nih. Bawa korma itu di sini, korma yang lain. Orang yang dari sana bisa kemari nyari korma ente.
Paham nggak? Kalau kita kasih kurma yang bagus-bagus, ya nggak? Ya nggak? Yang jelek-jelek dilewatin orang ngeliat yang sono dulu. Tuh, kayaknya enak tuh yang sono. Ya nggak? Udah, beli yang banyakin duit buat sedekah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insya Allah. Ya, murah, cuman $100 deh anggap ya, murah. Jadi kalau kita ngomongin 100 kan murah, $100. Ya nggak murah ya. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini udah lewat nih. Berapa jam menengah ya Ki? Hah? Tolong diedit ya. Banyak yang perlu diedit banyak tuh. Jangan semua digelontorin. Bahaya kita. Ya, termasuk harga hormat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.